Aku akan ceritakan ke teman-teman bagaimana caranya aku bisa mendapatkan 1 juta lebih views hanya dari 44 video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Nita Branded, channel edukasi dan tutorial. Nah, alhamdulillah teman-teman, aku bisa beli mikrofon nih. Karena nih ya di sekolah ini tuh berisik banget. Jujur aja di sekolah aku tuh jumlah siswanya ada 1.200 siswa, jadi memang sangat amat berisik. Belum lagi di rumah, rumahnya tuh padat jadi berisik. Oleh sebab itu aku jarang bikin konten karena malas teman-teman. Setiap kali mau bikin konten suasananya selalu berisik. Oke, langsung aja. Karena ini banyak sekali dikeluhkan oleh teman-teman Kanit. Aku tuh susah banget dapat penontonnya. Kenapa sih views aku tuh nggak bertambah? Nah, di video kali ini aku akan kupas tuntas bagaimana cara aku bisa mendapatkan views hanya dari jumlah video yang sedikit. Teman-teman bisa bandingkan deh jumlah video aku dengan jumlah video teman-teman konten kreator yang lain. Bahkan ada teman konten kreator yang salah satunya bekerja sama menjadi salah satu kontributor YouTube. Viewsnya itu hampir sama tapi videonya itu hampir 1.000. Teman-teman nanti bisa cek sendiri, riset sendiri, saya nggak akan sebutkan namanya karena saya menghargai setiap teman-teman yang lain, tapi di sini aku hanya ingin berbagi edukasi, berbagi informasi bagaimana caranya bisa mendapatkan banyak views, tapi videonya itu cuma sedikit. Nah, berbicara masalah views tentunya akan berhubungan dengan penonton. Kenapa Kanit? Karena kita bisa mendapatkan views itu kalau ada penonton yang menonton video kita. Kalau ada teman-teman yang tanya, views itu apa sih Kanit? Views itu adalah jumlah penayangan. Jadi semakin panjang penayangannya dari penonton kalian, semakin banyak jam tayang yang akan kalian dapatkan. Sehingga bisa lebih cepat dan lebih mudah mendapatkan 4.000 jam tayang. Dan 4.000 jam tayang ini adalah salah satu syarat utama agar channel kalian tuh bisa dimonetisasi. Jadi kalau teman-teman pengen tahu bagaimana caranya bisa mendapatkan jam tayang yang banyak agar channelnya bisa cepat dimonetisasi, simak terus video ini, jangan di skip. Silahkan teman-teman lihat step by stepnya agar teman-teman bisa menerapkan di channel kalian. Oke, langsung aja yang pertama teman-teman, kalau kalian pengen bisa mendapatkan views lebih banyak, yang utama harus kalian bangun dari awal itu, tentukan tema dan bangun branding kalian. Contohnya kayak channel ini teman-teman. Konten kreator di YouTube itu banyak. Tapi channel ini juga bisa bersaing dengan channel-channel yang lain. Bahkan yang subscribernya yang udah jutaan itu bisa bersaing dengan mereka. Kenapa? Karena aku bisa membangun branding di channel ini. Jadi branding channel ini adalah tutorial YouTube dengan bahasa yang sederhana. Dan contoh-contoh yang sederhana, yang gampang, mudah dipahami oleh semua teman-teman pemula. Karena target aku adalah teman-teman pemula yang basicnya tuh ibu rumah tangga, teman-teman yang kerja di bengkel, yang maaf ya mau bilang, yang istilahnya bukan teman-teman yang berpendidikan tinggi, yang S2, S3. Iya, kalau teman-teman dari konten kreator yang lain mungkin target penonton mereka adalah orang-orang yang ya pendidikannya tinggi, tapi kalau aku tidak. Aku biasa berbahasa yang biasa, yang mudah dimengerti oleh orang tua muridku. Maka di channel ini brandingnya adalah tutorial YouTube dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Jadi teman-teman juga kalian harus bangun branding kalian. Walaupun channel kalian tentang channel masak, kalian harus punya branding tersendiri. Perbedaan channel kalian dengan channel yang lain itu apa? Kalau kalian sudah ada branding tersendiri, penonton itu akan menyimak video kalian teman-teman. Kalau mereka nyimak, otomatis mereka pasti akan subscribe ke channel kalian. Jadi jangan paksain penonton itu mau menonton video kalian tanpa ada branding. Kemarin aku sering cek-cek video teman-teman tuh, tunggu aku pindahin. Soalnya aku capek. Aku pengen sandaran teman-teman. Nah, banyak teman-teman kemarin yang bilang aku tuh Kak buat konten dakwah. Setelah dicek, iya sih konten dakwah, tapi di situ tuh wajah kalian. Kalau misalnya konten dakwah, coba deh kalian usahakan menggunakan gambar-gambar video yang islami. Gak usah gambar wajah kalian yang dipajang. Ya untung-untungan kalau wajahnya tampan, cantik, tapi maaf ya, yang konten dakwah yang aku cek itu kemarin
gambarnya mohon maaf ya sudah tua. Aku aja kalau misalnya gambarnya Ustadz Adi Hidayat ya aku pasti tonton karena beliau itu daya tariknya, karismanya memikat. Jadi siapapun yang suka melihat pasti akan menyimak. Nah kita tuh masih pemula teman-teman. Kalau misalnya kalian mau buat konten dakwah, saran aku gunakan aja gambar-gambar Islami. Gak usah gunakan foto kalian. Melihat foto kalian aja teman-teman langsung skip karena mereka nggak kenal sama kalian. Kayak gitu. Jadi di awal tentukan tema dan bangun branding. Walaupun channelnya tentang channel mancing, kalian harus berbeda dong dengan Om Gondrong Labanan. Kalau Om Gondrong Labanan karakternya dengan video mancing dengan pemancingnya yang gondrong, kalian harus punya yang botak ke, yang pita ke, yang apa ke, yang tampan, yang keren, yang ala-ala Korea, kayak gitu. Atau yang teman-teman yang pengen buat channel masak, kalian harus berbeda dengan channelnya Chef Juna, Chef Renata, Chef Arnold, dan yang lain. Mungkin kalian bisa nanti sambil masak, sambil memberikan tips-tips bagaimana cara memilih sayur yang segar, atau menyimpan sayur, atau bahan-bahan makanan di kulkas. Jadi bangun branding kalian teman-teman. Kalau bangun branding kalian sudah terbentuk, penonton itu akan terpikat dengan kalian dengan sendirinya tanpa kalian suruh mereka untuk subscribe. Mereka paling pasti akan subscribe ke kalian karena mereka tertarik. Kalian punya branding tersendiri. Jadi kalau misalnya nanti di YouTube mereka pengen cari, oke, aku pengen cari video masak channelnya si A. Soalnya di channel itu selain memberikan tutorial masak, dia sering nge-share cara merawat bahan makanan di kulkas agar bisa tahan seminggu. Oke, sekarang kalian kalau mau tentukan branding, banyakin riset dulu. Bandingkan channel kalian dengan channel-channel yang lain. Makanya aku selalu bilang jangan pernah berhenti menonton channel besar. Kalian bisa banyak dapat ilmu dari channel besar, bisa dapat ide konten dari channel besar, apalagi mereka tuh pengalamannya di YouTube udah lebih banyak, udah lebih lama, tentu mereka ilmunya lebih banyak. Kita bisa tahu perilaku penonton, kemauan penonton itu dari kolom konten mereka. Jadi kalau kalian menonton channel-channel besar yang setema dengan channel kalian, buka juga kolom komentarnya. Apa yang diinginkan penonton? Bagaimana respon penonton dari video tersebut? Kalian bisa pelajarin dari situ. Setelah itu kalian buat versi kalian. Jadi tips yang pertama, kalian harus tentukan tema dan bangun branding. Nah, kemudian yang kedua, kalian harus buat rencana story. Jadi teman-teman, kekacauan yang sering terjadi di video kita itu membuat penonton bosan. Nggak ada yang wow di video kita kalau rencana story dari video yang kalian buat itu tidak terurut dari awal. Jadi kalau kalian sudah buat rencana story, di intro aku udah tahu aku mau ngapain. Setelah intro aku mau ngapain lagi, di pertengahan aku mau ngapain, susunannya, uratannya aku mau ngapain, aku sudah tahu. Dan di akhirnya aku akan ngapain. Kalau misalnya kalian tidak buat rencana story, dan ini banyak dilakukan oleh teman-teman pemula, ya asal main syuting aja. Jangan ngikut ke teman-teman yang sudah profesional. Ingat, kalian masih pemula. Kalau sudah profesional ya sudahlah. Tapi masih banyak juga teman-teman yang sudah profesional tetap menuliskan rencana story. Karena rencana story ini penting teman-teman. Kalian cukup tuliskan aja poin-poin pentingnya. Banyak juga sih teman-teman konten kreator yang tidak menggunakan rencana story, tapi untuk kalian, teman-teman, kalau kalian pengen video kalian itu bisa mendapatkan penonton, saran aku buatlah rencana story terlebih dahulu sebelum kalian syuting. Gunanya apa? Supaya video kalian itu berurut. Kalau video kalian penyampaiannya berurut, penonton dengan sendirinya akan tertarik. Kalian nggak perlu kuar-kuar subscribe, like, nyalakan loncengnya, nggak perlu. Mereka ketika tertarik teman-teman, mereka pasti subscribe sendiri kok. Sama dengan kalian yang ketemu dengan channel ini. Aku dari awal video tuh nggak pernah bilang subscribe channel ini, nyalakan loncengnya. Setelah di akhir aku baru promoin. Walaupun ada promo, tapi itu setelah selesai. Setelah penonton menyimak video aku sampai selesai, baru aku promoin channel ini. Tapi di awalnya enggak. Dan teman-teman, saran aku kalau kalian mau buat rencana story yang baik, di 30 detik pertama itu kalian tunjukin adegan serunya. Misalnya channel kalian tentang masak. Misalnya masak udang saus padang. Langsung tunjukin aja ini hasilnya. Seenak ini, bahan-bahan yang digunakan hanya ini, nggak perlu lengkap. Jadi penonton-penonton yang suka mau buat misalnya nih ya, mau buat udang saus padang dengan bahan yang seadanya, itu pasti menyimak.
Dan dari situ mereka akan selalu mengikuti channel kalian karena channel kalian memberikan edukasi, bisa membuat makanan yang enak dengan bahan-bahan yang seadanya. Itulah branding, ya. Jadi kalian harus buat rencana story-nya. Tulis urutannya, setelah itu kalian baru syuting. Kan kalau syuting bisa di-cut, nanti kalian bisa edit. Jadi itu teman-teman. Rencana story itu sangat penting. Buatlah skripnya terlebih dahulu. Kalau kalian masih pemula, silahkan tulis, kalian mulai hafalkan skripnya. Kalau teman-teman yang sudah terbiasa berbicara panjang lebar kayak gini, nggak usah tulis. Tapi tetap aja tulis urutannya. Kayak teman-teman konten kreator yang senior, kemarin aku sempat tonton videonya Kak Adlina, itu beliau begitu juga merencanakan storytelling dari videonya. Di awal mau ngapain, tengah, akhir itu mau ngapain. Jadi kayak gitu. Dengan isi video yang berurutan, itu bisa lebih cepat dan lebih mudah memikat hati penonton. Penonton akan tertarik dengan sendirinya. Tapi kalau isi video kalian itu kacau, yang harusnya ada di awal menjadi ada di akhir. Maksud aku dari awal kalian sudah promo teman-teman. Buat video di 30 detik pertama, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya. Nggak usah teman-teman. Langsung tunjukin bagian adegan yang paling seru di video kalian itu apa. Kalau misalnya video kalian tentang make up, langsung tunjukin hasilnya ini. Bisa secantik ini hasilnya dengan menggunakan bahan-bahan yang seadanya. Atau kalian bisa mudah buat tutorial make up, bisa make up sendiri tanpa harus ke salon lagi. Begini caranya. Itu penonton pasti tertarik. Buat bapak-bapak mengganti pelek, kalian nggak perlu ke bengkel. Begini caranya. Mereka pasti nyimak teman-teman. Jadi di 30 detik pertama itu jangan promo. Langsung tunjukkan adegan serunya. Klimaksnya, inti dari video kalian tunjukkan di situ. Supaya penonton penasaran. Wah, step by stepnya kayak gimana ya? Kayak di video ini, di awal tadi aku bilang apa? Kalau kalian pengen dapat views yang banyak, tonton video ini. Jadi di inti dari video ini mendapatkan views yang banyak. Setelah itu di pertengahan barulah aku menjelaskan step by stepnya. Jadi kalau kayak buat video begitu teman-teman, tentukan dulu, buat dulu rencana story-nya. Kemudian yang ketiga, kalian harus buat video dengan durasi yang panjang. Yes, durasinya harus panjang teman-teman. Kenapa aku bisa mendapatkan views sebanyak itu? Karena rata-rata video di channel ini tuh durasinya 15 menitan ke atas. Ada yang 17 menit, ada yang 19 menit. Ada sih yang 10 menit. Tapi rata-rata video di channel ini itu 15 menit ke atas. Makanya aku itu bisa cepat dapat views banyak. Walaupun jumlah videonya hanya sedikit, tapi karena videonya rata-rata panjang, maka aku bisa mendapatkan views dengan sebanyak itu. Nah Kanit, tapi kan video panjang itu bisa bikin penonton cepat bosan. Nah, kalian harus buat yang pertama tadi. Tentukan branding, tema dan branding kalian. Kalau tema dan branding kalian sudah terbentuk, itu mudah teman-teman. Penonton pasti nyimak. Siapa di sini yang teman-teman sering nonton videonya Bang Deddy Corbuzier? Nah, mereka tuh kan kontennya 1 jam, 2 jam, paling cepatlah 40 menit. Sepanjang itu tapi kita nyimak. Yang suka nonton cerita-cerita horor, aku sering nonton cerita horor itu durasi videonya 1 jam lebih, tapi aku nyimak sampai selesai. Itu karena apa? Brandingnya sudah ditentukan, temanya dari awal, brandingnya terbentuk, kemudian storytellingnya itu tersusun. Walaupun kalian misalnya buat channel tentang cerita, sejarah, tapi kalau nggak berurut, nggak tersusun. Makanya aku bilang tadi yang kedua itu rencanakan story-nya. Supaya apa? Supaya ketika kalian buat video itu tersusun, berurut. Jadi penonton itu mudah mengerti. Oke, urutan dari awal kayak gini sampai selesai. Kalau terurut dengan rapi, walaupun video kalian sepanjang masa depan ini, penonton pasti menyimak. Sama dengan video ini, kalian masih di detik sekarang. Kenapa? Karena ada yang ingin kalian tahu dari video ini. Begitu juga dengan video kalian. Walaupun durasinya panjang, usahakan di video itu banyak, ada minimal manfaat satu aja yang bisa didapatkan oleh penonton. Sama teman-teman kayak kita tuh beli barang. Kenapa kamu suka misalnya beli tas dengan merek ini? Oh, karena kualitasnya Kak. Oh, karena desainnya yang keren. Sama dengan video ini. Kenapa kalian suka nonton video ini? Karena video ini memberikan edukasi yang mudah dipahami.
yang udah terbukti, yang aku sendiri yang mengalami. Kadangkala aku juga mengambil dari video dari teman-teman yang lain, kemudian aku uji coba dan itu ternyata berhasil, aku sampaikanlah ke kalian. Jadi yang video panjang ini bukan hanya asal panjang teman-teman, kalian panjang-panjangin tanpa ada isinya, enggak. Video panjang tapi tetap harus ada isi di dalam. Oke, kalian bisa buat beberapa macam informasi, menyampaikan 3, 4, sampai 5 informasi supaya video kalian itu panjang. Atau kalau misalnya kalian hanya bisa mendapatkan satu informasi di dalam, tapi kalian kupas informasinya itu sampai setuntas-tuntasnya. Supaya penonton itu paham. Oke, step by stepnya seperti ini, akhirnya seperti ini. Nah, itulah tadi di yang kedua di rencana story. Tulis dulu rencana story-nya supaya berurut. Jadi ketika nanti syuting nggak belepotan, nggak kaku, nggak bingung, senang kita buat videonya. Kenapa? Karena udah dibuat rencana story-nya. Udah paham kita mau ngapain aja, nggak akan blank. Ketika kali siapa nih teman-teman yang sering blank ketika syuting? Makanya tulis rencana story-nya, nggak akan blank. Kalau kalian udah tulis poin-poinnya, nggak ada yang namanya blank ketika syuting. Walaupun di luar berisik, ketika kalian lihat skrip, oh iya, yang kedua aku harus kayak gini. Aku tinggal menyampaikan kayak gini poin-poinnya. Kayak gitu. Jadi sepanjang apapun video kalian, kalau yang pertama dan yang kedua kalian terapkan, tidak akan di skip teman-teman. Oleh sebab itu teman-teman yang sering membuat video 1 menit, 2 menit, 3 menit, percaya deh setelah kalian dimonetisasi itu kalian nggak akan gajian. Susah gajiannya kalau video kalian pendek teman-teman. Aku di video ini alhamdulillah walaupun jumlah videonya sedikit, tapi dengan durasi, bermodalkan durasi video yang panjang, bisa gajian tiap bulan teman-teman. Dari video-video panjang aku, karena selalu disimak. Dan iklan yang masuk juga itu banyak. Kenapa? Karena videonya panjang. Apalagi di zaman sekarang, aku dengar ada konten-konten kreator yang lain dan itu terbukti di channel ini yang lagi diangkat, yang lagi di booster sama YouTube itu video panjang. Oh ya, kita buat video panjang. Tapi jangan hanya buat video panjang yang asal panjang aja. Nggak ada isinya di dalam, nggak terurut, nggak namanya tersusun dengan rapi. Asal-asalan. Nggak kayak gitu teman-teman. Ada juga sih juga konten kreator yang menyarankan jangan buat terlalu panjang. Ya sudahlah, kalian bisa buat 10 menit. Tapi jangan bikin 1, 2, sampai 5 menit. Nggak akan direkomendasikan sama si YouTube teman-teman, karena itu susah mereka untuk pasang iklan di video itu. Oke, aku harap informasi ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadi edukasi untuk kalian bisa mendapatkan jam tayang lebih cepat. Karena kalau mau dapat subscriber kalian bisa cari di video short. Sekarang kan udah bisa teman-teman. Jadi untuk viewsnya yaitu kalian tadi terapkan yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga. Untuk subscribernya kalau pengen cepat dapat itu kalian bisa dapat dari video short. Kayak gitu. Jadi banyak jalan menuju Roma. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like video ini, share juga sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang terbantu dengan video ini. Dan buat teman-teman yang belum berteman dengan Nita Branded, langsung aja klik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap aku membuat video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.